kenyataan di lapangan sebagai besar tenaga pengajar memang menggunakan teknik tes sebagai upaya mengukur hasil belajar tersebut. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Sesif. Selanjutnya yaitu metode yang dilakukan dalam tes hasil belajar. Yang pertama tes observasi. Biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan praktik dengan rancangan unsur tes hasil belajar yang telah disiapkan, misalnya untuk mengukur keterampilan mengetik. Dilakukan pengamatan sambil memberikan respon. Yang kedua, tes wawancara adalah hasil dari wawancara yang dilakukan secara lisan. Yang ketiga, tes tertulis atau paper and pencil test adalah menanyakan satu persatu, tetapi dengan menuliskan atau kata-kata yang disusun secara teratur dan digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Selanjutnya, bentuk tes hasil belajar. Pertama, tes esai adalah tes yang jawabannya harus dibuat sendiri oleh peserta. Berdasarkan jawabannya, tes esai dapat berupa jawaban terbatas. Yang kedua, objektif. Pilihan jawaban telah disediakan oleh pengemban tes dan tugas peserta tes melakukan pilihan yang diperlukan untuk menjawab soal dan dapat juga berupa benar salah, pilihan ganda, sebab akibat, dan lain-lain. Selanjutnya, kita dengar lagi. Ada langkah prosedur pengembangan tes hasil belajar. Yang pertama itu identifikasi hasil belajar. Hasil belajar harus diidentifikasi, bidang studi yang hendak diukur hasil belajarnya. Yang kedua itu deskripsi materi. Materi sangat menentukan dalam pengembangan tes hasil belajar dan hasil belajar yang akan diberikan didasarkan pada informasi mengenai hasil belajar sebagaimana sudah dideskripsikan dalam materi. Yang ketiga itu pengembangan spesifikasi, yaitu dikembangkan agar dua atau lebih pengembangan atau developer tes hasil belajar menghasilkan hasil yang sama kualitasnya. Dengan demikian, pengembangan tes hasil belajar oleh dua orang atau lebih akan memberikan hasil yang sama. Kesimpulannya itu, menilai hasil belajar siswa adalah pengambilan keputusan penting yang menentukan nasib akademik siswa, sehingga harus didasarkan pada data yang tepat dan akurat. Data hasil belajar yang menjadi dasar penilaian haruslah objektif, bebas dari pertimbangan subjektif, dan dapat dilihat kembali. Data demikian diperoleh dari hasil pengumpulan menggunakan hasil belajar. Kami, jika ada yang ingin bertanya dari hasil kami persilakan untuk bertanya ke yang di bawah. Untuk kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Untuk notas, kami silakan bertanya. Saya terima kasih. Ini saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara menggunakan penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini saya bertanya, itu menurut pendapat kalian seperti apa kompetensi
dijalankan dalam kenyataan di lapangan dan seperti apa Jokowi? Terima kasih. Ini saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, mengapa teks hasil belajar penting dalam evaluasi korupsi?